Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan merupakan seorang ulama besar tarekat Naqsabandiyah di abad 19 sampai abad 20. Jadi pada kesempatan ini kita akan memaparkan tentang sejarah hidup Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan, yang mana beliau juga dikenal dengan gelar Inyak Balinduang, Inyak Surabatu, Inyak Gadang, Syekh Kumpulan, dan dalam sebuah catatan Belanda beliau dikenal dengan Syekh Kumpulan yang termasyhur. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1764 di sebuah kampung kecil yang bernama Sawah Laweh, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jadi Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan ini bersuku Melayu karena ibunya seorang wanita yang bersuku Melayu, sedangkan ayahnya seorang laki-laki yang bersuku Koto. Jadi kita di Minangkabau mengikut garis matrilineal, maka Syekh Ibrahim Kumpulan merupakan seseorang yang termasuk ke dalam kaum Melayu Koto Tuo. Jadi Melayu Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan ini adalah Melayu Inyak Bandarosingo. Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan semenjak kecil itu sudah memperlihatkan ciri-ciri menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, menampakkan ciri-ciri orang yang bisa memimpin, dan juga terlihat pada diri beliau itu kegigihan dalam menyebarkan agama. Jadi di waktu kecil itu beliau giat belajar agama, bahkan di umur yang masih 15 tahun itu beliau sudah menuntut ilmu agama di luar daerah Pasaman. Jadi beliau ini pernah belajar agama ke Pasir Laweh, Kabupaten Agam. Jadi di sana beliau belajar lebih kurang selama 2 tahun. Di sana beliau belajar mazhab Syafi'i, dan beliau juga pernah belajar di Cangkiang. Cangkiang ini termasuk daerah Ampe Angke, Candung, juga Kabupaten Agam. Jadi ketika mendalami ilmu agama di Agam itu, maka terdengarlah kabar bahwasanya Syekh Muhammad Said Padang Bubus, atau yang lebih kita kenal dengan Inyak Padang Bubuy, pulang dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi mendengar berita ini, maka Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan pulang ke kampung halaman untuk mendalami ilmu tarekat Naqsabandiyah kepada Inyak Padang Bubuy. Setelah belajar ilmu tarekat ke Inyak Padang Bubuy itu, maka Inyak Padang Bubuy merekomendasikan agar Abdul Wahab, di Abdul Wahab ini nama lahir Syekh Ibrahim, maka Inyak Padang Bubuy merekomendasikan Syekh Ibrahim ini untuk mendalami ilmu tarekat Naqsabandiyah ke Jabal Kubis, Makkah Al-Mukarramah. Jadi di sana beliau mendalami ilmu agama dan mendapatkan ijazah tarekat Naqsabandiyah dari Abdullah Afandi. Abdullah Afandi ini mursyid tarekat Naqsabandiyah setelah Khalid Kurdi di Jabal Kubis itu. Jadi setelah
eh, mendalami tarekat Naqsabandiyah di Makkah Mukarramah, maka beliau pulang ke kampung halaman. Di kampung halaman, beliau mendirikan sebuah surau kecil yang dikenal dengan nama Surau Kacia. Jadi di Surau Kacia inilah beliau menyampaikan ajaran agama sekaligus dengan ajaran tarekat Naqsabandiyah yang telah beliau dalami. Setelah itu, setelah mendirikan Surau Kacia itu, maka ada beberapa kali Syekh Ibrahim kembali ke Makkah berulang-ulang. Jadi Syekh Ibrahim ini berulang-ulang ke Makkah. Pertama menjaga silaturahim dengan kolega-kolega yang ada di sana, dan juga memperdalami ilmu-ilmu agama lain. Jadi makin lama, seiring dengan berjalannya waktu, Surau Kacia itu sudah tak muat lagi untuk menampung para jamaah yang datang mendalami ilmu agama kepada Syekh Ibrahim. Maka didirikanlah di daerah ini, di Kota Tua ini, sebuah surau yang kita kenal dengan Surau Tinggi. Surau Tinggi ini juga dikenal dengan Surau Suluk Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan yang ada di bawah. Insyaallah dalam waktu dekat ini pihak yayasan dan pengurus Surau Tinggi itu akan melakukan rehab berat surau itu. Setelah itu yang perlu kita ketahui tentang Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan ini, di daerah Kota Tua ini juga dibangun rumah gadang. Rumah gadang itu saat ini tidak bisa kita temukan lagi, hanya sebagian kecil pondasi yang bisa kita temukan. Di rumah gadang inilah beliau menampung para orang dagang, para musafir, para jemaah, para murid-murid beliau tinggal di rumah gadang. Di rumah gadang itu disediakan tempat tidurnya, disediakan makanannya, dan juga disediakan dapur umum. Dapur umum ini alhamdulillah setiap saat itu tidak pernah kekurangan bahan makanan, karena setiap waktu itu selalu ada orang yang memberikan bahan-bahan makanan untuk para jemaah-jemaah, untuk orang-orang yang tinggal di sekitar rumah gadang itu. Jadi di daerah Kota Tua ini beliau juga bangun surau batu, atau lebih kita kenal dengan Masjid Batu saat ini. Jadi Masjid Batu ini dibangun untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat yang sebelumnya dilaksanakan di Surau Tinggi. Di masyarakat kumpulan dan sekitarnya itu dahulunya melakukan ibadah Jumat itu di Surau Tinggi. Setelah dibangun Surau Batu, maka dipindahkan ke Surau Batu, dan Surau Tinggi ini dikhususkan untuk ibadah harian dan pelaksanaan kegiatan suluk dan tarekat Naqsabandiyah. Setelah itu mengenai Surau Tinggi itu dahulu itu ketika beliau masih hidup, beliau bangun 3 tingkat. Di Surau Tinggi itu 3 tingkat dahulu. Jadi sesuai beriring waktu, setelah direhab, diperbaiki, direnovasi, maka menjadilah 2 tingkat. Kedua tingkat seperti yang kita saksikan saat ini. Setelah itu, sebagai manusia biasa, Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan ini tentunya juga punya mata pencaharian. Jadi mata pencaharian beliau itu sama seperti masyarakat biasanya, bertani, beternak, kalau istilah di kampung kita itu batabe, ternak ikan dan lain sebagainya. Dan beliau juga suka menaruko. Menaruko ini maksudnya membuka lahan baru untuk ditempati atau untuk ditanami. Setelah itu, karena beliau ini hidup di zaman penjajahan, hidup di sekitar tahun 1764 itu sampai dengan 1914, lebih kurang 150 tahun itu, tentunya beliau sedikit banyaknya juga punya andil dalam melawan para penjajah. Jadi Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan ini bersama dengan
Tuanku Imam Bonjol pernah terlibat dalam perang Padri. Jadi perang Padri. Jadi Syekh Ibrahim Kumpulan ini juga terlibat dalam perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Selain perang Padri itu, Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan juga pernah beberapa kali melawan penjajah bersamaan dengan Inyek Padang Bubuih. Jadi Inyek Padang Bubuih itu guru beliau, dan mereka juga pernah bersama-sama melawan penjajah selain perang Padri itu. Dan dalam perang Kamang pun Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan juga ikut serta. Jadi pada perang Kamang yang terjadi di Agam itu, di Kamang itu, Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan mengirim jemaah-jemaah yang ada di Surau Tinggi. Jadi di Surau Tinggi itu dikirim ke Kamang untuk melawan penjajah. Berkat kekaromahan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, maka jemaah-jemaah yang dikirim itu diselamatkan oleh Allah. Untuk bentuk selamatnya itu, ketika pulang ke kumpulan, tubuh para jemaah itu penuh dengan bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam itu bekas peluru. Jadi peluru itu Allah izinkan tak menembus tubuh para jemaah itu. Jadi sesampai di kumpulan, para jemaah-jemaah yang ikut perang itu, yang pulang perang itu dimandikan di kulah Surau Tinggi. Kulah Surau Tinggi itu. Jadi alhamdulillah berkat izin Allah semuanya kembali seperti semula. Dan kulah Surau Tinggi yang kita maksud itu hari ini tidak kita temukan karena sudah tertimbun seiring dengan renovasi surau yang kita lakukan. Jadi tertimbun, dibuat apa namanya Lila? Dibuat kulah baru, dan kulah yang baru itu sekarang pun sudah dirobohkan karena dalam waktu yang dekat ini akan dilakukan renovasi. Jadi kabarnya di kulah yang tertimbun itu ada mata air yang selalu mengalir di sana, dan saat ini belum bisa kita temukan, dan kalaupun ingin mencari sumber itu maka harus dilakukan penggalian terlebih dahulu. Setelah itu Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan yang hidup dari 1764 sampai 1914 itu, beliau menyebarkan ajaran tarikat Naqsabandiyah itu pada silsilah tarikat yang ke-32. Jadi kalau diurut silsilah tarikat itu dari atas sampai ke bawah, Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan berada di urutan yang ke-32. Dan sampai hari ini alhamdulillah penyebaran tarikat Naqsabandiyah di kumpulan itu sampai hari ini belum terputus karena masih ada penerus-penerus yang meneruskan perjuangan beliau. Jadi Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan berada di urutan silsilah yang ke-32. Beliau itu wafat lalu digantikan oleh keponakan beliau di urutan silsilah yang ke-33, Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Jabbar wafat digantikan oleh masih zuriat beliau, Buruak Tuanku Ibrahim. Meninggal Tuanku Ibrahim maka digantikan oleh Sulaiman Tuanku Sayyidina Ibrahim. Meninggal Sulaiman Tuanku Sayyidina Ibrahim itu digantikan oleh Haji Rasul Tuanku Syekh Ibrahim. Meninggal Haji Nasrul Tuanku Syekh Ibrahim itu maka digantikan oleh mursyid yang sekarang ini, Haji Abu Bakar Tuanku Sayyidina Ibrahim. Jadi beliau selama menyebarkan ajaran tarikat Naqsabandiyah itu memiliki murid yang cukup banyak, berasal dari berbagai daerah, baik di dalam Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat.
Jadi di antara murid-murid beliau itu tidak tercatat semuanya, tapi ada beberapa orang murid yang menjadi Syekh besar tarikat Naqsabandiyah di zamannya itu. Di antaranya itu pertama ada Syekh Ismail di Pasir Pangeraian, Riau. Ada Syekh Muhammad Basir di Lubuk Landua, Pasaman Barat. Ada Syekh Hasanuddin di Maninjau. Ada Syekh Yunus di Sasak, Pasaman Barat. Ada Syekh Abdullah di Sarasah Talu. Ada Syekh Mudo di Kinali, Pasaman Barat. Ada Syekh Muhammad Nur di 50 Kota. Ada Syekh Daud di Durian Gunjo, Malampah. Ada Syekh Abdul Jabar, ini merupakan kemenakan beliau yang menggantikan perjuangan beliau sebagai mursyid setelah beliau wafat. Ada Syekh Ahmad di Agam. Ada Syekh Muhammad Said Bonjol. Syekh Muhammad Said Bonjol ini juga merupakan salah seorang ulama besar Perti bersama dengan Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti. Juga ada Syekh Abdul Rahman di Kuran-Kuran. Ada Syekh Muhammad Zain di Simpang. Ada Syekh Sihabuddin di Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Juga ada Syekh Haji Jabang di Batu Sangkar. Dan masih banyak yang lain-lain. Jadi ketika beliau hidup itu, di samping menyebarkan ajaran tarikat, di Surau Tinggi itu beliau membuat pengajian secara halaqah. Di halaqah yang didirikan beliau inilah yang menjadi cikal bakal pondok pesantren MTI Kota Tua Kumpulan saat ini. Jadi wafat beliau sekitar tahun 30-an itu, Buruak Tuanku Ibrahim mencoba mendirikan sekolah masih pakai sistem halaqah. Jadi setelah meninggal Tuanku Ibrahim ini dan mursyid dijabat oleh Sulaiman Tuanku Sayyidina Ibrahim, maka didirikanlah sebuah madrasah seperti hari ini, karena Sulaiman Tuanku Sayyidina Ibrahim ini juga merupakan alumni MTI Candung. Jadi beliau menuntut ilmu di Candung, pulang ke Kumpulan mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Kumpulan. Jadi ketika itulah MTI ini berdiri dan belajar memberikan pendidikan secara klasikal seperti hari ini. Jadi di masa Sulaiman Tuanku Sayyidina Ibrahim itu diberikanlah pendidikan pengajaran kepada jemaah-jemaah. Jadi beliau juga sebagai mursyid di Surau Tinggi dan juga sebagai pimpinan pondok pesantren di MTI Kota Tua Kumpulan. Sepeninggal beliau, MTI ini pernah tidak aktif beberapa tahun. Di beberapa tahun tidak aktif. Jadi setelah Haji Nasrul Tuanku Sayyidina Ibrahim menjadi mursyid, maka beliau mendirikan kembali MTI Kota Tua ini. Didirikan kembali, mulanya di tingkat sanawiyah tambah dengan tingkat aliyah. Jadi tahun 2004 itu Haji Nasrul Tuanku Sayyidina Ibrahim wafat, maka digantikan oleh pimpinan pondok pesantren saat ini, Ibu Dr. Anda Yusriarti. Jadi saat ini pondok pesantren MTI Kota Tua Kumpulan tetap punya komitmen untuk memberikan pendidikan agama kepada masyarakat dan mempelajari kitab-kitab klasik yang dipakai oleh ulama-ulama Perti. Jadi sebagai seorang ulama besar, Syekh Ibrahim Kumpulan ini juga diberikan beberapa karomah oleh Allah. Di antara karomahnya yang pertama di banjir Talu. Jadi Talu itu pernah banjir dahulu. Jadi kita telah jajaki ke Talu. Kita dapat informasi di sana bahwa banjir Talu ini terjadi pada tahun 1838. Jadi setelah beberapa hari banjir Talu itu tidak surut, maka orang Talu menjemput Syekh Ibrahim ke Kumpulan, dibawa ke Talu. Setelah Talu itu informasi yang kita dapatkan di sana, beliau menggariskan tongkatnya di tanah Talu itu. Maka tidak lama setelah itu air banjir itu pun mulai surut, maka hilanglah banjir di Talu itu.
Eh, setelah itu karomah lain yang diberikan oleh Allah kepada beliau ketika beliau berzikir itu, buah kopi yang beliau letakkan di tempat beliau berzikir itu menjadi beras. Jadi ketika beliau berzikir, buah kopi itu Allah izinkan untuk berubah menjadi beras. Di beras ini dimanfaatkan untuk makan para jemaah yang ada di surat ini. Setelah itu karomah yang lain, beliau juga pernah diminta untuk berdebat oleh seorang orang Inggris, berdebat tentang ilmu tasawuf. Jadi orang Inggris ini sudah mempersiapkan buku tasawuf yang cukup untuk mendebat Syekh Ibrahim Kumpulan ini. Jadi atas izin Allah, ketika beliau terima tantangan itu, buku-buku yang dibawa oleh orang Inggris itu kosong, tanpa tulisan. Jadi dengan itu akhirnya tidak terjadi perdebatan karena orang itu sudah kehilangan bahan di dalam bukunya. Jadi masih banyak lagi karomah-karomah yang diberikan oleh beliau, yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Jadi hanya beberapa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi berhubungan dengan Surau Batu, itu didirikan oleh beliau untuk melaksanakan sholat ibadah Jumat. Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan berpulang ke rahmatullah pada tanggal 21 Zulkaidah 1332 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1914. Jadi setelah kewafatan beliau itu, makam beliau selalu diziarahi oleh masyarakat, baik yang dari dalam Pasaman maupun di luar Pasaman. Dan setiap tahunnya itu selalu dilakukan haul memperingati hari wafat Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan setiap hari Minggu yang berdekatan dengan 21 Zulkaidah setiap tahunnya. Insya Allah dalam bulan Juli depan, tanggal 12 Juli 2020 ini kita akan laksanakan kembali acara haul itu. Jadi sampai hari ini makam beliau tetap diziarahi. Kalau kita perkirakan itu dalam setahun itu lebih kurang 3.000 sampai 4.000 orang yang menziarahi makam beliau. Jadi mungkin itu sekilas tentang Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan, dan perjuangan Tarekat Naqsabandiyah itu tetap berlanjut di Kumpulan sampai hari ini yang dipimpin oleh Haji Abu Bakar Tuanku Sayyidina Ibrahim, dan pondok pesantren itu masih tetap memberikan pendidikan kepada masyarakat yang dipimpin saat ini oleh Ibu Dr. Anda Yusrian. Jadi karomah lain itu cerita yang kita dapat itu juga ketika Makkah terbakar, beliau juga ikut di sana. Artinya dengan karomah yang diberikan ketika itu beliau ada di Kumpulan, maka atas izin Allah dalam sekejap, dalam sesaat beliau sudah berada di Makkah. Dan hal ini disaksikan sendiri oleh murid beliau Syekh Muhammad Said yang ketika itu berada di Makkah. Maka Syekh Muhammad Said melihat di Makkah itu gurunya Syekh Ibrahim Kumpulan. Setelah itu beliau ini juga keras terhadap penjajah. Pernah ketika pembangunan Surau Batu atau Masjid Batu itu, beliau bersama para jamaah mengambil batu kapur di Palembayan itu, maka dilarang oleh Belanda. Jadi dengan ketegasan beliau bentak Belanda itu, kalau dalam bahasa kampung awak
kami ndak kami minta izin ke sia-sia iko daerah kami iko kampung kami. Jadi akhirnya pimpinan beranda itu akhirnya membiarkan jemaah Surabatu untuk mengambil batu kapur di Palembayan itu. Setelah itu karomah yang lain, cerita yang kita dapat itu juga mengenai penyamun. Dia ada beberapa penyamun yang mendengar bahwa Syekh Ibrahim Al-Khalidi ini seorang ulama karomah. Jadi ada beberapa orang penyamun itu ingin mentes kekaromahan beliau. Jadi mereka datang dengan membawa barang samunan mereka, lalu ingin bertemu dengan Syekh Ibrahim di Surau Tinggi itu. Maka sebelum bertemu Syekh Ibrahim itu, maka para penyamun itu menyembunyikan barang-barang curian mereka di luar. Jadi setelah itu para penyamun itu masuk ke dalam ke tempat Syekh Ibrahim. Belum berkata apa-apa, maka Syekh Ibrahim berkata, kalau bahasa kita itu, bakok ditinggalan barang di sinan, beko diambil dek, pajak-pajak beko hilang. Jadi para penyamun itu yang melakukan hal itu tidak beranggapan tanpa pengetahuan Syekh Ibrahim, tapi diketahui oleh Syekh Ibrahim sebelum mereka menyampaikan. Maka ketika itu para penyamun itu langsung minta diterima sebagai murid beliau. Jadi mereka insaf, taubat, dan mendalami ilmu agama kepada Syekh Ibrahim. Setelah itu karomah yang kita dapat yang lain itu ketika itu bertepatan dengan pembangunan Surabatu. Surabatu itu ketika Surabatu hendak dibangun, maka terjadilah kecelakaan kapal di laut itu. Di ketika beliau pulang dari Makkah itu, orang kapal itu melihat seorang yang bersorban. Kapal itu ketika mau tenggelam, maka ada seorang orang bersorban yang duduk di ujung kapal itu. Maka perlahan kapal itu mengapung kembali. Maka ada beberapa orang yang berniat untuk mengabadikan. Maka diabadikan melalui foto, tidak bisa difoto. Ada satu orang yang melukis ketika itu kabarnya, ceritanya. Maka sang pemilik kapal itu ketika dia singgah di pelabuhan manapun selalu menanyakan orang yang duduk di ujung kapal itu yang bersorban itu. Jadi ketika itu pas ketika berlabuh di Teluk Bayur, maka mereka cari tahu di Teluk Bayur itu, bertemu mereka dengan orang yang kenal dengan Syekh Ibrahim Kumpulan. Maka sebagai ungkapan terima kasih sang pemilik kapal itu, maka dikirimlah bahan-bahan ke kumpulan. Bahan-bahan itu dipergunakan untuk pembangunan Surabatu. Dulu kabarnya itu sungai Kumpulan itu jalurnya di tanah Kototuo ini. Jadi berkat kekaromahan beliau, maka dialihkan sungai itu dengan tongkat beliau. Maka jadilah aliran sungai seperti sekarang, Sungai Kumpulan, atau yang lebih dikenal dengan Sungai Alahan Panjang. Jadi banyak kekaromahan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Setelah itu cerita menarik juga kita dapat tentang Muhammad Said Bonjol. Syekh Muhammad Said Bonjol ini adalah murid beliau, murid termuda juga cerdas, dan nantinya juga menjadi orang sumando beliau. Jadi Syekh Muhammad Said Bonjol ini nanti menikah dengan cucu dari Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi ketika Syekh Ibrahim berniat untuk memberangkatkan Syekh Muhammad Said untuk ke Makkah untuk melakukan ibadah haji, maka ketika itu beliau memberikan uang atau biaya perjalanan. Biaya perjalanan itu kepada Syekh Muhammad Said Bonjol. Uang yang diberikan itu kalau menurut kondisi hari itu
tidak akan sampai untuk pergi ke Makkah. Di uang yang diberikan kepada Syekh Muhammad Said Bonjol itu, kalau dimanfaatkan untuk perjalanan ke Makkah tidak cukup. Jadi berkat keyakinan Syekh Muhammad Said, walaupun diberikan uang segitu yang tidak mencukupi itu, maka beliau tetap berangkat ke Makkah. Makkah dilepas oleh Syekh Syekh Ibrahim Kumpulan. Dilepas di Tabing. Tabing itu maksudnya Tabing, Simpang 3 Kumpulan hari ini. Dilepas, maka berangkatlah Syekh Muhammad Said ke Bukit Tinggi. Lalu berangkat ke Dumai, ke Singapura, maka terus jalan darat ke sana. Di tengah perjalanan itu, setiap kendaraan yang dinaiki oleh Syekh Muhammad Said Bonjol, yang punya kendaraan selalu tidak mau menerima uang yang diberikan oleh Muhammad Said Bonjol. Jadi dimanapun naik kendaraan, biar dari kumpulan ke Bukit Tinggi ke Dumai, ke Singapura, tambah sampai ke India itu, maka tidak ada satupun yang mau menerima uang ongkos yang diberikan oleh Muhammad Said Bonjol. Dan di tengah perjalanan itu, Syekh Muhammad Said Bonjol yang mulanya hanya 1 orang, akhirnya sampai di Makkah itu dengan 1 rombongan yang cukup besar, karena di tengah perjalanan menuju Makkah itu selalu ada orang yang ikut bersama beliau untuk melakukan ibadah haji bersama-sama. Dipimpin rombongan itu oleh Muhammad Said Bonjol. Dan di tengah perjalanan menuju Makkah itu selalu saja ada orang yang memberikan bantuan, makanan, minuman. Sampai pulang ke kumpulan, uang yang diberikan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan itu tidak kurang sedikit pun. Sebanyak yang diberikan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan, sampai di kumpulan kembali uangnya tetap berjumlah segitu. Jadi ketika membangun Surau Tinggi itu, cerita yang menarik juga yang kita dapatkan itu ketika mendirikan Tonggak Macu. Tonggak Macu itu kalau bahasa kampung apa namanya? Tonggak besar di tengah-tengah itu. Jadi itu lebih kurang 15 meter. Tonggak itu 1 batang kayu, cukup besar, cukup berat. Jadi ini diangkat oleh 1 orang ceritanya. Diangkat oleh 1 orang, murid beliau yang ada di Pasir Pangerean, Syekh Ismail Pasir Pangerean. Jadi 1 orang yang mengangkat dari hutan ke kumpulan. Jadi untuk mengangkat kayu sebesar itu, lebih kurang 15 meter itu, diangkat oleh hanya 1 orang. Syekh Ismail mulanya tidak yakin bisa mengangkat kayu itu, tapi dengan syarat yang diberikan oleh Syekh Ibrahim. Syaratnya dimandikan, dikulah yang kita maksud tadi, dimandikan, disuruh duduk di atas air yang ada di kulah itu. Sekiranya Syekh Ismail sudah bisa duduk di atas air itu, maka Syekh Ismail akan bisa mengangkat kayu itu. Maka dicobalah oleh Syekh Ismail untuk duduk di atas air kulah itu. Mulanya tak berhasil, maka dia melapor lagi ke Syekh Ibrahim. Dicoba lagi, akhirnya berhasil. Maka dengan izin Allah, dia berhasil mengangkat kayu besar dengan panjang segitu sendirian. Sampai di Koto Tuo, kabar yang kita dapati itu, mendirikan kayu sebesar itu maka dibantu oleh Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi sugang di ujung, sugang di pangka. Jadi maka berdirilah tonggak tiang utama atau tonggak macu Surau Tinggi Kumpulan itu. Sampai hari ini lebih 200 tahun Surau Tinggi itu berdiri. Tonggak yang itu masih bisa kita dapati sampai hari ini.